Oke minasang, kembali lagi dengan saya Aji dari RPKS Yobadi. Ya, video kali ini kita akan membahas seri belajar bahasa Jepang untuk pembahasan soal-soal ya JLPT. Ya, untuk berikutnya kita akan membahas tentang N5 di bagian Bungpo dan Dokai. Di sini ada Gengo, ya, Chishiki, ya. Gengo Chishiki itu pengetahuan bahasa. Di sini ada Bungpo. Itu pola kalimat. Ya. Pola kalimat. Terus di sini ada Dokai. Ya. Dokai itu apa? Dokai itu soal bacaan. Ya. Bacaan ya, soal bacaan di sini. Berarti ya, di sini kita akan membahas tentang Bungpo dan Dokai atau pola kalimat dan bacaan. Oke. Ya, karena di sini yang paling ya cenderung banyak sekali mengeluh di sini itu di bagian Dokai. Ya, yang pertama, yang kedua Bungpo. Yang ketiga baru Chokai atau listening. Keempat terakhir itu yang bagian pertama tadi Gengo Chishiki no Moji Goi. Oke, langsung saja kita masuk ke soalnya. Ya, tentunya karena waktunya terbatas, kita harus mencari bagaimana pola yang cepat dan tepat. Ya, bagaimana caranya? Langsung saja kita masuk ke nomor 1, Mondai Ichi. Ya, nani ni nani o iremasu ka? Ya, iremasu. Masukkan. Ya, apa? Nani? Ke dalam. Tanda kurung. Ya, nah ini ni berarti ke dalam tanda kurung. 1, 2, 3, 4 から一番いいものを1つ選んでください. Tolong pilihlah jawaban yang paling betul, salah satu. Ya, atau tolong pilihlah salah satu jawaban yang paling betul. Yang paling betul. Dari nomor 1 sampai nomor 4. Nah, di sini ada contohnya rei, contoh ya. Kore titik-titik enpitsu desu. Ya. Kore enpitsu desu. Nah, jawabannya apa yang betul? Yang betul nomor 3. Kenapa? Ya. Karena nomor 3 di sini wa itu sebagai apa? Penanda topik. Penanda suatu topik, ya. Oke, jadi jawabannya kore wa enpitsu desu. Ini adalah, ya, bisa diartikan adalah, ialah enpitsu. Berarti apa? Ini adalah pensil. Oke. Kita masuk ke soalnya nomor 1. Ichiban ototo wa, ya, ototo itu adik laki-laki. Ya. Heya nanya ni soji o shimashita. Ya, heya itu apa? Kamar. Heya itu kamar. Nah, titik-titik di sini ada soji. Soji itu bersih. Bersih. Shimashita itu kata kerjanya. Shimashita di sini ada bentuk lampau, ya. Telah. Ya, ototo adik laki-laki telah bersih-bersih titik-titik kamar. Nah, di sini apa yang kita harus isi? Jawabannya betul apa? Oke, langsung saja kita masuk ke 1. Di sini ada ga. Ga itu sebagai penanda
Menanda apa? Menanda pelaku. Pelaku kedua, ya, atau menegaskan. Terus di sini nomor 2 di sini sebagai penghubung antara kata benda atau objeknya dengan kata kerja. Tentunya kata kerja aktif. Ya, objek kata kerja. Terus di sini ada nomor 3, ni. Ni itu apa? Ini penghubung antara keterangan tempat, ya, dengan kata kerja yang mempunyai kandungan arah, ya. Misalkan masuk, terus datang, ya, pergi, begitu. Pulang, berarti misalkan masuk ke kamar, iya ni hairimas, begitu. Jadi jawaban nomor 3 di sini salah, ya. Oke, nomor 4 di sini no. Partikel no itu adalah penghubung antara kata benda dan kata benda. Oke, kita langsung saja kita masuk sini. Hea itu apa? Kata benda. Sedangkan soji itu kata kerja, bukan. Ya, kalau soji shimashita, kalau wo-nya dihilangkan, ya, wo-nya dihilangkan, itu artinya dia kata kerja. Berarti di sini harusnya wo, ya. Tapi berhubung di sini ada kata kerjanya, berarti soji itu merupakan kata benda. Jadi jawaban yang betul Yongpang. Oke, ya. Ingat, kalau di sini nggak ada wo, berarti dia merupakan kata kerja. Tapi di sini ada wo, berarti dia kata kerjanya itu shimasu, ya. Ini kata kerja. Jadi jawabannya Yongpang. Oke, berikutnya kita masuk ke nomor 3. 2. Ini bang. Kino wa uchi ni nani o shimashita ka? Ya. Kino kemarin. Ya, uchi rumah. Ya, di sini ada wa. Wa itu partikel, berarti dia penanda topik, ya. Penanda topik. Ni, ya, di sini ni itu apa? Tadi, nah ini. Ini untuk ni sebenarnya banyak sekali macamnya, tapi di sini kita baru menerangkan keterangan tempat plus kata kerja, ya. Kata kerja yang mempunyai kandungan atau arti bepergian, ya, arah. Oke. Nani itu apa? Shimashita ka? Melakukan. Ya, ka, lihat di sini ada ka, itu merupakan tanda tanya. Kah, misalkan. Oke, kita masukkan jawabannya satu persatu. Kino wa uchi ni nani o shimashita ka? Ya, kino berarti bentuk lampau. Karena itu di sini belakangnya ada mashita, ya, bentuk lampau. Oke, nomor 1, kaeru. Kaeru. Ya, kaeru itu apa dari kata kaerimasu? Bentuk jisho atau bentuk kamus. Berarti di sini kalau bentuk kamus artinya akan. Ya, di sini ada ru, ya. Berarti dia merupakan bentuk kalimat akan datang, berarti akan pulang. Sedangkan di sini ada kino, berarti nomor 1 salah. Nomor 2. Ya. Di sini ada kaeru sama kara. Ya, berarti ini nomor 2 juga salah. Kaeru itu akan. Untuk kara di sini artinya apa? Karena. Ya, kemarin karena akan pulang, ya, berarti aneh sekali, ya. Jawabannya nomor 2 salah. Oke, nomor 3. Kaete. Dari kata kaerimasu, bentuk
T, ya, yang artinya itu, ya, bentuk T itu artinya, ya, di sini bisa lalu, kemudian, ya, bisa, terus karena juga, ya. Kalau di akhir kalimat biasanya diartikan kalimat perintah. Kaite kudasai misalkan. Ya, di sini ada, ya, bentuk T, lalu, kemudian, dan lain-lain. Karena juga bisa. Perintah itu dibentuk di kalimat terakhir, ya. Biasanya kaite berarti disuruh pulang, gitu. Pulang sana, gitu. Terus juga bisa diartikan karena, dengan. Misalkan supung de tabemas, ya, makan menggunakan supung, itu apa? Sendok. Bersamanya supung wo sukate, bentuk T, ya, tabemas, makan menggunakan sendok, seperti itu. Jadi jawaban nomor 3 itu betul, ya. Jadi kemarin pulang ke rumah lalu, ya, di sini dia artinya lalu. Jadi jawaban nomor 3 yang betul. Apakah masih ragu? Kalau masih ragu kita lihat nomor 4 jawabannya. Kaitari. Kaitari. Ya. Di sini apa? Kaitari. Di sini itu sebagai untuk pola kalimat tari, ya. Itu pola kalimat dan lain-lain. Ya, pola kalimat dan lain-lain. Maksudnya di sini menyebutkan salah satu aktivitas dalam satu hari, ya. Hanya menyebutkan satu perwakilan aktivitas yang dilakukan dalam sehari. Itu pun tidak urut atau acak, gitu. Misalkan dalam satu hari saya makan, minum, tidur, belanja, lari-lari, dan lain-lain. Saya bilang cuma makan, minum, ya, makan tari, minum tari, shimashita, seperti itu. Dan itu masih ada yang lainnya yang dilakukan. Oleh karena itu dia pakainya bentuk tari. Oke, jadi jawaban nomor 4 salah. Oke, mudah sekali bukan? Kita masuk ke soal yang berikutnya. Nomor soal mondai kedua, ya. Mondai ini mondai ni. Di sini ada nanya ni hairu mono wa dore desu ka? Hairu, masuk. Mono, sesuatu, ya. Sesuatu yang di sini maksudnya kata atau jawaban. Dore. Dore ini kosakata kalimat tanya. Dore, yang mana? Ya, tentunya di sini ada ka, itu bentuk tanya. 1, 2, 3, 4 から一番いいものを一つ選んでください. Tolong pilihlah jawaban yang paling betul. Salah satu. Ya, berarti yang mana? Ya, jadi sesuatu kalau kita mau baca itu sebelum wa dulu, ya. Sesuatu atau jawaban yang masuk ke dalam, ya, tanda bintang di sini. Yang mana? Gitu. Jadi bagian yang masuk ke dalam ada tanda bintangnya di sini itu apa? Oke, langsung saja kita masuk ke mondai. Ya, di sini ada nanya ni ka, ya. Terus di bawahnya ada yamada-san desu. Terus di sini ada pilihannya. Ya, di sini kita disuruh merangkai kalimat. Nah, misalkan kita sudah selesai merangkai kalimat di situ, terus di sini ada yang ditanya itu di kolom yang nomor 3, ya, di baris nomor 3 itu ada tanda bintangnya. Berarti disuruh yang di sini itu apa? Oke. Berarti kita masukkan. Ini cara menjawabnya. Kotae kata, ya, kata ini cara. Kotae itu menjawab. Cara menjawab. Tadashi, tepat.
Tepat atau betul? Bung, kalimat skrimas, membuat. Berarti membuat kalimat yang tepat. Oke, di sini ya jawabannya betul. Ini nomornya ya. Nomor jawabannya di situ. Anohito wa dare desu ka? Ya. Orang itu siapa? Begitu. Jadi jawabannya paling tepat nomor 4. Jawabannya apa? Yamada-san desu. Saudara Yamada. Oke. Kita masuk ke soalnya. Nomor 3 di sini ada kore wa kyonen watashi titik-titik ya. Kyonen itu tahun lalu. Ya. Kore ini. Ya, watashi saya. Titik shashin itu apa? Foto. Di sini ada ga de tota umi. Umi itu apa? Laut. Tota dari kata torimashita ya, bentuk biasanya atau bentuk kamusnya dari torimashita ya, bentuk lampau berarti apa? Motret atau mengambil ya, karena di sini ada shashin berarti pakainya memotret. Nah, berarti ini bentuk lampau ya. Ya, bentuk lampaunya memotret dari kata torimashita. Terus di sini ada D. D itu partikel penghubung kata keterangan tempat ya, plus kata kerja bentuk aktif. Ya. Berarti keterangan tempat baru kata kerja, begitu. Terus di sini ada ga. Ini penanda apa? Pelaku. Oke, kita masukkan satu persatu. Nah, di sini ga itu sebagai pelakunya. Berarti pelakunya siapa? Saya. Berarti ga ya. Watashi ga. Terus di sini ada untuk tempatnya kita masukkan nomor 4 umi. Nah, seperti ini. Nah, karena umi di sini adalah merupakan suatu tempat, berarti penghubung antara kata kerjanya apa? Di. Kata kerjanya apa? Tota. Berarti watashi ga umi de tota shashin desu. Nah, di sini ada kenapa dia di belakangnya? Kalau ya, biasanya itu kata benda plus kata kerja, tapi di sini kita dibalik kata kerja plus kata benda dengan syarat di sini kata kerjanya itu diubah ke bentuk kamus. Ya, bentuk kamus baru bisa. Tapi kalau di sini misalkan masih bentuk masta itu tidak bisa. Jadi harus kata bendanya di depannya. Nah, oke, kita artikan sama-sama. Kore wa ya. Ingat kalau mengartikan sebelum wa terlebih dahulu. Ini langsung ke belakang sendiri. Shashin foto yang telah diambil atau dipotret di apa? Laut oleh saya. Begitu. Jadi jawaban yang betul nibang. Oke? Mudah sekali ya. Silakan dicoret-coret, nggak apa-apa. Ya, kalau ada kosakata yang baru silakan dicatat, dihafalkan. Barangkali insya Allah bermanfaat. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya. Di sini ada nomor 4. Yongbang, kino titik-titik. Ya, kemarin ya. Di sini ada kaini.
Dari kata kaimas, ya. Ini satu pola kalimat. Di sini ada ni, ya, itu diartikan untuk. Ya. Nomor 2 di sini ada nihongo, no. Ini partikel penghubung antara kata benda. Nihongo itu bahasa Jepang. Terus ada ikimashita. Ikimashita itu apa? Telah pergi. Ya, masta itu bentuk lampau. Jisho itu kamus. Nah, di sini ada partikelnya, partikel antara kata benda dengan kata kerja penghubungnya. Oke, kita masukkan satu persatu ya. Ingat kalau di sini masta biasanya dimasukkan di akhir kalimat. Kita masukkan ikimashita. Ya, berarti bukan nomor 3 ya jawabannya ya. Oke. Setelah di sini apa? Kita masukkan untuk apa? Ya, karena untuk pola di sini ada kaini ya, ada kata kerja mas, dihilangkan masnya ya. Mas dihilangkan plus ni plus ikimas. Itu pola ya, pergi untuk, ya, pergi untuk. Masnya di sini sebagai suatu aktivitasnya untuk melakukan apa begitu ya, di sini aktivitas. Berarti bisa dibilang di sini salah satu cara untuk menghubungkan antara kata kerja dengan kata kerja. Ini khusus untuk ikimas, kimas, kairimas. Ya, jadi untuk yang kata kerja yang lain belum bisa. Jadi setelah ini apa? Kaini. Nah, jadi jawabannya nomor 1. Ya, untuk berikutnya apa? Setelah itu kaini, karena wo itu nggak mungkin ketemu dengan ikimas ya. Tapi ada di satu pola bisa ketemu dengan ikimas, tapi ini jarang-jarang sekali. Di sini kita pakainya ya, karena kaimas itu bentuk kata kerja aktif ya. Partikelnya wo, berarti di sini jiso wo ya. Terus di belakangnya, nah di depannya itu ada nihongo no ya. Nihongo no jisho kaini kimashita. Ya, kemarin telah pergi untuk membeli kamus apa? Bahasa Jepang. Jadi jawabannya nomor 1. Oke. Kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Kita baca dulu soalnya. Mondai-san, 5 から9に何を入れますか? Ya, berarti dari nomor 5 sampai nomor 9 yang apakah yang harus masukkan ya. 1, 2, 3, 4から一番いいものを1つを選んでください. Ya, tolong pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. John-san to Yan-san wa ashita jigushokai o shimasu. Jigushokai itu perkenalan diri. Shimasu itu melakukan. Ashita besok. Yan-san ya. John-san itu nama orang, saudara John dan saudara Yan. Terus di sini ada futari. Futari 2 orang, atau dikatakan keduanya. Jigushokai no bunsho. No ini partikelnya penghubung antara kata benda dan kata benda. Bunsho itu karangan. Wo kakimas ini partikelnya, kakimas menulis.
Masta bentuk lampau, berarti telah menulis. Oke. Berarti mereka itu berdua telah menulis karangan untuk perkenalan diri, persiapan untuk perkenalan diri. Kita masuk ke karangannya. Ya. Oke, hajimimashite. Ya, di sini ada perkenalkan. Ya. John Smith des, ya, namanya John Smith. Amerika kara, ya, Amerika. Di sini Amerika itu tempatnya, ya, Amerika kara, dari, ya, ini arti yang kedua dari kara, dari, ya, yang satu itu karena, di sini dari. Titik-titik nomor 5. Oke, kita sambil lihat jawaban nomor 5. Nah, di sini ada Amerika kara nomor 1 ikimas, berarti telah akan pergi dari Amerika. Berarti jawabannya aneh, ya. Biasanya kalau kita memperkenalkan diri itu saya datang dari Amerika gitu. Jadi untuk ikimas itu salah. Nomor 2 juga salah. Ya, oke, kita masuk ke nomor 3. Kimas itu berarti apa? Akan datang dari Amerika. Ya, masa dia akan datang dari Amerika? Berarti jawaban nomor 3 salah. Yang betul nomor 4. Kimasta telah datang dari Amerika, atau bisa dibilang saya berasal dari Amerika. Jawaban nomor 5 Yongbang. Oke, kita masuk ke nomor berikutnya. Watashi wa eiga ga suki desu. Nah, ga di sini itu penghubung antara kata benda dan kata sifat. Ya, ini. Jadi penghubungnya. Eiga ga suki desu. Saya suka musik, suka film. Saya suka film. Oke, saya ulangi. Di sini ada watashi wa eiga ga suki desu. Ya, di sini kata bendanya itu eiga, kata siapanya suka atau suki, ya. Artinya saya suka film. Ya, suka film. Amerika no eiga wa, Amerika no untuk partikel film. Di sini eiga wa, ini topiknya, ya. Partikelnya yoku shitemasu. Yoku itu dengan baik. Yoku itu dengan atau banyak gitu, ya. Terus di sini shitemasu tahu. Ya, tahu film Amerika dengan baik. Terus di sini nani nihon no eiga wa ammari shirimasen. Nihon Jepang, ini partikelnya, eiga itu filmnya, ini partikelnya juga sebagai topik. Amari tidak begitu, ya. Karena di sini ada maseng itu bentuk negatif, tidak, ya. Mari. Terus belakangnya seng. Itu tidak begitu. Ya, berarti tidak begitu. Kalau ada pola seperti ini, berarti bentuk tidak begitu, ya. Nihon no eiga wa amari shirimasen. Berarti dia tidak begitu tahu film Jepang. Nah, di sini ada yang harus diisi nomor 6 di sini sebelum nihon. Oke, kita masuk ke jawabannya. Lihat nomor 6. Oke, di sini ada dewa, dakara, demo, sorekara. Dewa di sini adalah apa? Kalau begitu, dakara. Dakara itu oleh, karena, itu,
Oleh karena itu demo. Tapi sorekara kemudian. Oke. Tadi dia bilang saya suka film. Terus kalau film dari Amerika, film Amerika, dia itu tahu banyak. Titik-titik. Film Jepang tidak begitu tahu. Begitu katanya. Jadi kita masukkan. Kalau begitu, film Jepang tidak begitu tahu. Kurang pas, kita salahkan. Jakara. Oleh karena itu, film Jepang tidak tahu. Ini juga aneh. Demo. Kita skip dulu, bisa juga jawabannya nomor 4. Soregara. Kemudian Nihon no eiga wa amari shirimasen. Nah, ini bukan jawaban yang betul, itu nomor 3. Kenapa di sini nomor 3? Karena ini suatu merupakan bentuk perbandingan atau pernyataan di depannya itu tahu tentang bahasa misalkan tahu bahasa Jepang tapi tidak tahu tentang bahasa Inggris, misalkan seperti itu. Jadi suatu pola kalimat pertentangan, ya, maka dari itu pakainya demo. Tetapi oke, kita masuk ke nomor yang berikutnya, nomor 7. Nihon dewa, kalau di Jepang, ya, Nihon no eiga o takusan titik-titik. Kalau di Jepang, Nihon no eiga o takusan titik-titik. Yoroshiku dozo yoroshiku onegai shimasu. Mohon bantuannya, ya, atau senang berkenalan dengan Anda. Ke depan. Atau senang berkenalan dengan Anda. Oke, di sini, ya, karena dia tidak tahu tentang film Jepang, terus dia bilang Nihon dewa. Kalau di Jepang, ya, kalau di Jepang dewa juga bisa diartikan dewa. Karena D di sini itu merupakan D untuk partikel tempatnya, tambahan wa. Jadi ada dua partikel menjadi satu. Kalau di sini dewa yang tadi di jawaban itu merupakan kalau begitu, ya. Beda dengan ini. Jadi kalau di Jepang dia titik-titik, ya, banyak eiga atau film Jepang. Oke, kita masuk ke jawabannya. Lihat nomor 7 ada mimashita. Nah, ini satu yang belum terjadi. Jadi kalau bentuk masta itu apa? Salah, ya, bentuk lampau. Otomatis nomor 3 juga salah. Terus ini ada mitai desu. Mitai itu bentuk apa? Nah, ini, ya, bentuk mas dihilangkan diganti tai. Ya, berarti bentuk ingin, keinginan. Berarti ingin melihat, ya. Jadi jawabannya nomor 2, ya, karena kalau di Jepang saya ingin melihat banyak film Jepang. Oke, nomor 4 miru kara desu. Karena akan melihat, ya, kara itu karena. Jadi jawaban nomor 4 kurang tepat. Jadi jawaban nomor 2. Oke, berikutnya, soal berikutnya kita masuk ke percakapan yang kedua, atau ini karangannya nomor 2. Minasan, konnichiwa. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Yan desu. Saya Yan. Watashi wa Nihongo gakko. Gakko itu apa? Sekolah. D ini partikel. Mainichi, setiap hari. Benkyou shite imasu. Ini bentuk T. Imasu.
Ini bisa diartikan telah, bisa diartikan sedang, terus ini suatu profesi atau suatu aktivitas yang dilakukan tiap harinya. Terus yang ketiga itu apa? Yang ketiga ini udah ya. Jadi di sini ada Watashi wa Nihongo gakko de mainichi benkyou shite imasu, berarti dia seorang pelajar di sekolah bahasa Jepang. Berarti merupakan suatu profesi karena mainichi di sini ya. Benkyou shite imasu, jadi dia seorang pelajar ya. Karena ada di te imasu di sini. Ima wa, ima itu sekarang. Wa itu partikel. Gakko sekolah, no sebagai partikel. Chikaku, chikaku itu dari kata chikai atau dekat. Ni di, ya, jadikan di sini. Ane to, ya, ane to sunde imasu. Ane itu apa? Kakak perempuan. Sunde dari kata sumimas atau tinggal. Ya, sunde imasu sedang tinggal bersama apa? Sedang tinggal bersama ane di dekat sekolah. Ane ga iru kara. Ane ga berarti ini apa, menyatakan satu pelaku. Ane ga iru kara. Iru dia kata imas bentuk kamusnya ya. Ada. Ya, kara itu karena titik-titik ya, karena ada kakak perempuan ya, karena ada kakak perempuan dia titik-titik. Oke, kita masuk ke jawabannya nomor 9, nomor 8. Sabishiku arimasen. Ya, sabishi dari kata sabishi ya. Nah, cuma di sini diganti ku. Ari maseng. Ya, biasanya kita itu pakainya apa? Sabishi kunai. Ya. Nah, ini ari maseng dari kata nai. Nah, itu bentuk kamusnya lebih sopan ari maseng ya. Sabishiku ari maseng jawabannya. Jadi artinya apa? Tidak kesepian. Ya, jadi jawabannya nomor 1. Kalau lihat di sini, sebenarnya ada persamaan di sini, ada sabishiku arimasen deshita. Cuma di sini bentuk lampau. Kenapa bukan nomor 2 jawabannya? Kenapa? Karena apa? Karena lihat di percakapannya di sini, di karangannya di situ ada ima. Ima itu bentuk sekarang dan belum apa? Bukan bentuk lampau. Ya, masih terjadi, dan di sini diperkuat dengan imas atau sedang. Ya, berarti bukan bentuk lampau. Jadi bukan bentuk lampau, tidak pakai deshita. Pakainya cukup sabishiku arimasen atau sabishi kunai. Seperti itu. Di nomor 3 lihat di sini. Kenapa salah? Arimasen ka? Nah, di sini bentuk kalimat tanya negatif ya. Apakah tidak sepi? Padahal sedangkan dia itu sedang memperkenalkan diri bahwa saya itu sedang tinggal bersama kakak perempuan saya. Begitu. Jadi jawabannya salah. Nomor 4 juga sama, arimasen deshita ka? Cuma diganti dengan bentuk lampau saja. Jadi jawabannya nomor 1. Jadi tidak kesepian karena sedang tinggal bersama kakak perempuannya. Oke, berikutnya kita masuk ke soal yang berikutnya nomor 9. Watashi wa
Watashi wa nihon de. Ya, nihon de. Ingat ini partikel. Takusang tomodachi. Tomodachi itu apa? Teman. Ga hoshi. Ingat, ini ada kata benda. Di sini ada kata sifat. Partikelnya ga. Ya, ini partikelnya. Ya, kata benda terus ga plus kata sifat. Ya, seperti itu. Kalau kata benda plus kata benda itu no, seperti itu. Hoshi itu ingin. Ya, ingin teman yang banyak. Yang takusang itu banyak. Ya, menginginkan teman yang banyak. Minasan, semuanya, saudara sekalian, titik-titik. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Ini sama saya mohon bantuannya ke depan atau senang berkenan dengan Anda. Oke, kita masuk ke jawaban nomor 9. Di sini ada nomor 1. Gakko ni mainichi ikimasen ka? Nah, ini dia menginginkan teman. Ya, padahal dia menginginkan teman. Masenka, ikimasenka, mainichi ikimasenka. Dia menanyakan apakah tidak pergi ke sekolah. Ya, setiap hari. Ini ya, kalau ada masenka bisa suatu ajakan. Tapi ajakan yang halus. Ya. Yang kedua, kata kalimat tanya. Bentuk halus juga. Ya, di sini bisa mengajak atau kalimat tanya, tapi lebih condong dia menanyakan apakah tidak pergi ke sekolah setiap hari. Gitu. Jadi jawaban nomor 1 salah. Oke, berikutnya nomor 2. Gakko de tomodachi to asobimashita. Ya, gakko de tomodachi to asobimashita. Gakko. Ini gakko itu sekolah. Tomodachi teman. To di sini itu partikel. Ya, to itu bersama atau dengan. Ya. Atau dan juga bisa. Asobimasa, ya. Berarti kita baca dari belakang langsung karena nggak ada wa ya. Berarti nggak ada partikel wa, berarti langsung baca dari belakang. Telah, ya, ini masa itu telah lampau bermain bersama teman di sekolah. Ini juga tidak. Mungkin untuk jawabannya berikutnya nomor 3. Uchi ni asobi ni kite kudasai. Nah, di sini ada bentuk perintah ya. Kite kudasai, tolong. Kite dari kata kimas, datang. Untuk ya, di sini ada ni ya, tadi udah dibahas ya. Hasobi bermain ke rumah. Ini ke rumah Uchi. Berarti dia karena menginginkan teman ya, dia ingin mengajak teman-teman untuk bermain ke rumahnya. Jadi jawabannya betul nomor 3. Nomor 4 bagaimana? Uchi de ane to asobitai desu. Sedangkan dia menginginkan teman yang banyak, bukan cuma ane saja. Jadi jawaban nomor 4 kurang tepat. Yang betul nomor 3. Oke, mudah sekali ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, di sini ada nomor soal berikutnya nomor 4. Mondai yong. Sugi no bung, ya, mondai yong. Mondai yong, sugi no bung o yonde shitsumon ni kotaete kudasai. Ya, ini bentuk perintah. Tolong kotaete dari kata
Jawab. Tolong dijawab. Ni partikelnya, cicemong pertanyaan. Ya, pertanyaan. Yonde itu membaca. Bung kalimat berikut. Ya, tolong jawablah pertanyaan, ya. Tolong jawablah pada pertanyaan setelah dengan atau dengan di sini ya, dengan membaca kalimat berikut. Kotae wa 1 2 3 4 kara ichiban ii mono o hitotsu erande kudasai. Tolong pilih jawaban yang paling tepat, salah satu. Oke, kita masuk ke soalnya. Ya, kalau ada soal seperti ini, ya di sini ada jawaban, ada pertanyaan, ada bacaan. Ya. Oke, kalau ada soal seperti ini, usahakan kita baca dulu soalnya. Berarti soalnya apa? Nah, di sini ada Sensei wa itsu jikan ga arimasu ka? Nah, minasang silakan dicoret-coret di sini. Berarti sensei itu guru. Ya, wa itu sebagai partikelnya. Itsu itu kapan? Jikan. Jikan itu waktu. Ga itu partikel. Partikel ya. Partikel. Nah, di sini arimas ada. Ya. Sensei ada waktunya kapan? Gitu. Maksudnya itu di sini ada waktu itu di sini dia mau minta bantuan kemungkinan. Jadi dia tanya, sensei itu guru itu ada waktunya kapan kira-kira atau senggangnya kapan gitu. Nah, kita masuk ke bacanya setelah kita baca soalnya ya. Oke, di sini ada bacanya. Sensei ga, ya sensei ga berarti merupakan pelakunya dia. Sensei ga Anna-san ni tegami wo kakimashita. Masta itu bentuk lampau, berarti telah menulis. Telah menulis. Tegami, surat tegami. Ni itu kepada, ya kepada. Terus di sini ada Anna, itu saudara Anna ya. Guru telah menulis surat kepada atau untuk saudara Anna. Anna-sang, ya di sini. Anna-sang, saudara Anna. Konshu, ya konshu itu ini partikelnya. Konshu itu minggu ini. Shigoto ga takusan arimasu. Shigoto itu pekerjaan. Ga itu partikelnya karena ada arimas ini ya. Nih. Jadi kalau ada ga itu biasanya partikelnya arimas biasanya atau imas. Takusang itu banyak. Jadi ga ini bisa menghubungkan antara kata benda dengan kata kerja. Tentunya kata kerja di sini kata kerja pasif ya. Ya, jadi konsu minggu ini banyak pekerjaan. Ada banyak pekerjaan ya, jadi dia kemungkinan sibuk ya. Di sini ada doyobi. Nah, doyo itu Sabtu. To itu dan. Nichiyobi itu Minggu. Mo itu juga. Isugashi desu. Sibuk ya. Minggu ini banyak kerjaan. Jadi hari Sabtu dan juga Minggu pun sibuk. Jadi guru itu sibuk hari Sabtu dan Minggu ini ya. Terus berikutnya di sini ada raishu no. Raishu itu apa? Minggu depan. No, di sini ada apa?
partikel penghubung antara kata benar dan kata benar. Di sini ada lagi, kalau ada keterangan waktu ya, KW, keterangan waktu plus keterangan waktu, tentunya keterangan waktu di sini keterangan waktu yang tidak terlalu jauh. Nah, ya. Ini bisa partikel no. Contohnya terlalu jauh itu maksudnya misalkan tahun ini tanggal 27. Nah, ini terlalu jauh ya. Tahun ini. Ini tanggal 27. 27 apa ini? Ya, kalau misalnya 27 Mei bisa. Ya, tapi kalau tanggal 27 saja tidak bisa pakai no. Ya, ini tidak bisa. Harusnya kalau misalkan ada Mei di sini bisa. Ya. Jadi cuma ada tanggal 1. Misalkan ada lagi yang misalkan dalam penggunaannya salah. Minggu ini jam 7. Nah, ini terlalu jauh ya. Jadi harusnya minggu ini hari Senin. Nah, itu baru tepat ya, karena tidak terlalu jauh ya. Karena hari dalam satu minggu itu ada Senin sampai Minggu ya. Tapi kalau dalam satu bulan itu ada 4 hari Senin, ya kan? Kalau misalkan kongetsu, ya bulan ini, no doyobi, nah ini tidak bisa. Harusnya konshu no doyobi. Itu yang betul, ya. Ini salah. Harusnya apa? Konshu no doyobi. Ini baru betul penggunaan no-nya. Ya. Raishu no getsuyobi ni, ya, ni pada. Ya. Kite kudasai. Tolong datang. Berarti jawabannya getsuyobi, karena kongsu itu sibuk. Ya, kongsunya hari apa? Sabtu dan Minggu. Dia disuruh datang hari Senin. Jawabannya Yongbang. Oke, gampang sekali. Oke, berikutnya kita masuk ke soal yang nomor 11 di sini. Mondai go. Nah, ini juga sama perintahnya. Sugi no bun o yonde shitsumon ni kotaete kudasai. Kotae wa 1, 2, 3, 4 kara ichiban ii mono o 1 tsu erande kudasai. Tolong pilih jawaban yang sesuai. Yes, biasakan sebelum kita mengerjakan atau membaca bacaan, kita baca dulu pertanyaannya. Sugi no, ya, sugi no naka de, ya, sugi no naka de Yan-san no uchi kara ichiban. Uchi itu rumah. Kara dari. Ya. Ichiban itu paling. Chikai itu apa? Dekat. Mise itu toko. Untuk dore yang mana? Deska itu sebagai pertanyaannya. Terus di sini ada partikel no. Di sini ada nakade, no nakade. Ini suatu pola kalimat ya, no nakade, di antara. Antara atau di dalam. Sugi berikutnya atau sebelahnya ya, atau selanjutnya ya. Berarti diartikan di antara berikutnya atau selanjutnya ya, maksudnya bangunan selanjutnya. Yang sana uchi kara ichiban chikai mise wa dore desu ka? Jadi ingat dibaca sebelum partikel wa. Toko yang paling dekat dari rumah saudara yang mana? Ya, berarti rumah toko yang paling dekat dengan rumah saudara Yan itu yang mana? Pertanyaannya seperti itu. Oke, setelah baca mari kita baca
bacaannya. Yansan no uchi wa. Yansan no uchi wa, ya, rumah saudara Yan. Machi, kota. No itu partikel. Naka, dalam. No-nya sebagai apa? Partikel. Ini benri. Nah, ini nakeyoshi, kata sifat berakhiran na. Benri itu praktis. Oke. Tokoro ni. Tokoro itu apa? Tempat. Ni itu partikelnya ya, di. Nah, karena ada arimas di sini, ada atau berada. Jadi rumah saudara Yan langsung ke belakang sendiri, ada di tempat yang praktis di dalam kota, ya. Langsung ke bawahnya, tonari. Tonari itu di sebelahnya persis, ya, sebelahnya persis tonari, atau di sampingnya. Ni untuk partikelnya, pangya ke arimas. Nah, ini jawabannya langsung pangya, berarti jawabannya nomor 2. Tapi kita tunggu dulu, barangkali ada yang lebih dekat lagi. Ya, ini jawabannya ke arimas, di partikelnya. Pangnya itu, ya-nya itu sebagai toko, ya. Pangnya itu sebagai roti, toko roti. Mai wa, lah mai itu bukan mai depannya persis, tapi mai itu seberang jalan, ya. Jadi mai wa, ya, depan. Hana, hana itu bunga, ya itu toko, berarti toko bunga, ya, berarti toko bunga salah. Ada enggak? Tidak ada, ya. Terus D di sini, dan ada partikel, ya, D, dan nikuya mo arimasu. Hanaya no tonari wa, ya, dan sebelah atau sampingnya toko bunga sakanaya. Berarti untuk sakanaya itu salah. Nomor 4 salah, sakanaya. Ya, dia. Nah, ada sakanaya, salah. Berikutnya, terus di sini ada ini ikan, ya, sakana. Tokonya itu ini, ya, itu toko. Chikaku ni kusuri ya to niku ya mo arimasu. Chikaku berarti di dekat toko bunga, ya, dekat. Ini obat atau toko obat. To itu sebagai partikel, dan niku itu daging, ya, ini toko. Mo arimasu juga ada. Jadi toko obat dan toko daging juga ada. Berarti toko daging salah, toko obat juga salah. Jadi jawabannya nomor 4. Ya, oke, kita lihat. Jadi tadi ada nikiya itu salah juga, kusuya juga salah. Yang paling dekat itu pangya. Jawabannya nomor 2, ya. Oke. Berikutnya kita lihat dulu soalnya. Di sini ada soal. Yan-san wa kyou doko ikimasu ka? Kyou itu hari ini. Doko, kemana? Ya, E-nya sebagai ke, mananya itu doko. Ikimasu ka? Pergi.
Ka itu sebagai tanda tanya. Hari ini pergi kemana? Oke, kita lihat bacaannya. Oke, di sini ada berikutnya. Kyou no yugata, hari ini ya, hari ini yugata itu sore. Sore hari ini. Yan-san no tomodachi ga asobi ni kimasu. Ya, datang ini untuk bermain. Tomodachi, teman, ya. Sore hari ini temannya saudara Yayan mau datang untuk bermain. Yan-san wa, partikel, hati-hati. Tori niku. Tori niku itu daging ayam. Ryori, masakan. Ya, masakan. To itu dan. Sakana. Sakana itu ikan. Ini partikelnya. Ryori, masakan. Wo, ini partikelnya. Sukurimasu, membuat. Ya, tadi pertanyaannya, hari ini mau pergi kemana? Begitu. Ya, membuat masakan, akan membuat masakan ikan dan ayam. Nah, terus di sini reizoko. Reizoko itu kulkas. Lemari es ya. Nah, itu partikelnya. No, naka. Ni, naka itu dalam. Ni itu di dalam. Di. Torniku to sakana ga arimasen. Ingat, karena sakana di sini, sakana yang dimaksud itu bahan makanan, jadi pakainya arimasen, bukan imasen. Ya. Jadi karena tidak ada, ya, maseng, tidak ada ikan dan daging ayam dalam kulkas. Yan-san wa korekara, ya. Ya, selanjutnya kaimono ni dekakimasu. Pergi untuk kaimono, ya, pergi rumah untuk, ya, keluar rumah. Untuk kaimono, belanja. Ya. Ini sebagai untuk. Jadi dia mau pergi ke apa? Karena mau beli sakana dan toriniku, jadi dia pergi ke daging, penjual daging dan ikan. Terus setelah itu sore kara, kemudian yubingyoku ite. Yubingyoku itu kan pos. Ite, ya, pergi. Kite o kaimasu. Kite itu perangko. Ya. O kaimasu. Beli. Membeli perangko, ya, di kantor pos. Oke, kita masuk ke jawabannya. Di sini ada dia ingin beli daging, ikan, terus pergi ke yubingyoku. Nomor 1, nikiya sakanaya yubingyoku. Langsung ketemu jawabannya nomor 1. Mudah sekali bukan? Ya, kalau nomor 2, pangya. Dia tidak beli roti, cuma dia menerangkan kalau rumahnya dekat pangya, ya, kusuriya. Terus ada bioing juga sama. Jadi nomor 2, 3 dan 4 salah. Jadi untuk menghemat waktu langsung saja kita jawab nomor 1 karena sudah terjawab. Ada nikiya sakanaya yubingyoku. Oke, berikutnya kita masuk ke soal yang nomor 13. Ini ada sugi no bun o yonde. Ya, baca kalimat berikutnya. Densa no jikang to basu no jikang o mite. Melihatlah waktu bis dan waktu kereta listrik, ya. Ya, waktu
Basu bis. Oh, mite dia kata lihat. Chitsumong ni kotae te kudasai. Jawablah pada pertanyaan ya. Kotae wa 1 2 3 4 kara ichiban ii mono hitotsu enande kudasai. Tolong pilihlah jawaban yang paling tepat. Salah satu. Oke, sebelum kita masuk ke bacaannya, mari kita baca dulu soalnya. Nah, di sini ada Jusangbang. Densha itu kereta listrik. Densha wa dore ni norimasu ka? Ya, berarti dore itu yang mana ya, pada atau di ya, ke ya, atau naik kemana. Di sini norimasu itu naik ya, naik kereta listrik yang mana begitu. Oke, di sini ada bacanya Ashita Ichigo Yama. Di sini harusnya sang ya. Kalau gunung itu suatu benda yang dikeramatkan atau dimuliakan di Jepang ya. Suatu misalkan gunung merupakan suatu alam yang dimuliakan di sana. Jadi panggilannya bukan Yama atau bendanya langsung, tapi sang. Ichigo sang berarti gunung Ichigo gitu. Ashita itu besok. Besok Ichigo Yama Ichigo Sang ikimasu pergi. Ya, akan pergi ke gunung Ichigo. Tokyo Eki kara ya, Eki itu stasiun. Kara dari Nakagawa Eki made sampai. Densha DIT, densha itu kereta listrik ya. D menggunakan pergi menggunakan densha kereta listrik. Nakagawa Eki kara Ichigo Sang made basu de ikimasu. Berarti ya, pergi menggunakan kereta listrik dari Tokyo Eki sampai Nakagawa Eki. Kemudian bentuk T di sini lalu ya, pergi menggunakan bis dari Nakagawa Eki kara sampai Ichigo Sangmade. Ya. Berarti dia pergi lalu kemudian pergi menggunakan bis dari Nakagawa Eki sampai Ichigo Sang atau Yama gunung. Ichigo Sang ni gozen. Gozen itu pagi ya, waktu pagi. Dari gozen itu 24:01 ya, titik ya, atau 00:01 sampai 12:00 ya. Sedangkan lawannya Gogo dari 12:01 sampai 24:00 atau 00:00. Kelebihan 1. Ya, jadi itu ya bisa dibilang waktu pagi ya. Ya, gozen 11 jam 11. Goro sekitar. Sugitai itu tai ini sebagai keinginan atau ingin sampai ya, ingin sampai sekitar jam 11 pagi gitu ya, karena ini jam 12 malam atau dini hari sampai 12 siang. Soste kemudian lalu densha wa yasui hoga i, ini juga suatu merupakan suatu pola atau sebaiknya. Nah, ini sebaiknya yang murah begitu. Jadi
dia kepengen di sini pengennya yang murah dan sampai di sana jam 11. Ya tentunya jam 11 di sini jam 11 kurang ya, lebih baik karena lebih cepat lebih baik. Sebelum kita jawab, kita harus lihat dulu soalnya di sini ada gambarnya. Untuk yang atas tuh gambar untuk Densa Jikang, berarti waktu untuk kereta. Waktu untuk kereta. Terus di sini ada Densa, ini keretanya, ini nama keretanya. Ini ada Fuji ya, Fuji kereta, Sakura kereta 1 ya, ini gerbong 1, Fuji 3, Sakura 3. Ini untuk waktunya. Jadi ini jam 8.20 sampai 10.20. 9.10, 10 lebih 10 menit. 9.20, 11.20. 10 lebih 10, 11 lebih 10. Terus di sini untuk Okane. Nah, di sini dia pengen yang murah. Berarti tentunya kita pilih yang atas 3.000 yen atau Sangzeng yen. Berarti untuk Sakura kita coret. Kita nggak usah lihat Sakura. Ya, karena dia pengen yang lebih murah. Nah, tentunya kita tinggal melihat di sini ada Fuji 1 dan Fuji 3 jawabannya. Ya kan? Karena yang dimau itu kereta ya. Lihat di sini Fuji 1 itu ada 8.20 sampai 10.20 di Nakagawa Eki. Ya kan? Nakagawa Eki. Nah, setelah itu apa? Di sini ada Fujisang jam 9.20 sampai jam 11.20. Nah, sedangkan dia kepenginnya itu sampai Ichigo Sang itu jam 11-an. Ya, untuk Fujisang ini nggak mungkin keburu. Berarti jawaban untuk Fujisang oke, jadi jawabannya Fuji Ichi. Nah, di sini kita belum tentu betul ya. Tapi jawaban di sini sudah jawaban 90% betul. Nah, kita lihat dulu jadwal untuk bisnya. Nah, di sini dari Nakagawa Eki sampai Ichigo ya, Gunung Ichigo itu dari jam 10 sampai 30. Sedangkan yang di atas tadi sampai jam 10.20. Berarti bisa tepat waktu ya. Nah, untuk ini ada yang satu lagi jam 11.30. Jelas tidak sampai. Berarti yang menjadi patokan di sini adalah Fuji Ichi. Jawabannya Fuji Ichi. Kita lihat apakah ada jawabannya. Nah, ternyata ada Fuji Ichi, Sakura Ichi, Fuji Sang, Sakura Sang. Jadi jawabannya yang betul Ichi. Nah, oke, bagaimana teman-teman? Ya, mudah sekali bukan? Ya, kalau dibahas bersama-sama di sini, ya, insya Allah segalanya akan lebih mudah. Tapi kalau kita tidak belajar, tentunya kita tidak akan bisa mencapai kemudahan tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke soal yang berikutnya, kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar kami. Yoroshiku onegai shimasu. Ja, mata.